Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Aceh Pambat Ardiansyah dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Desain e-learning terdapat sebuah segmen di mana mahasiswa diharuskan membuat penjelasan mengenai pengalamannya mengikuti online synchronous instruction. Oke, let's go. Pengalaman saya selama beberapa tahun ini mengikuti online synchronous instruction cukup beragam, ada yang baik, ada yang kurang, bahkan ada yang buruk. Dan pada saat ini saya akan jelaskan pengalaman saya yang cukup buruk. Jadi tepatnya pada semester 4 di tahun kedua saya kuliah, saya harus mengambil satu mata kuliah wajib universitas, dan dosen pengampunya itu laki-laki yang rentan usianya itu sekitar 40 tahunan. Ceritanya, pada pertemuan pertama kita bertemu atau masa perkuliahan menggunakan platform Zoom, tidak ada yang spesial, hanya menjelaskan RPS untuk satu semester ke depan. Lalu selanjutnya di pertemuan kedua yang sangat mencengangkan, di mana baru saja Bapak dosen itu join di Zoom, langsung memulai pembelajaran dengan memulai topik bahasan yang pertama atau bab 1, yang dimana topik itu sangat dekat sekali dengan sejarah Indonesia karena masih awal-awal. Dan kita selaku mahasiswa dan partisipan di Zoom tersebut sangat kaget sekali karena baru pertama kali dan baru pertemuan pertama langsung masuk ke materi tanpa adanya pendahuluan terlebih dahulu. Nah, dari kasus tersebut timbullah pertanyaan, apakah pembelajaran tersebut menarik? Tentu tidak. Apakah pembelajaran tersebut interaktif? Sangat-sangat tidak. Mengapa? Karena yang pertama, Bapak dosen saat menjelaskan materi bab 1 tersebut sangat monoton gaya pembawaannya. Apalagi materi pertama itu berhubungan sejarah, sangat-sangat tidak menarik dan sangat tidak cocok untuk didengarkan, dan kita pun tidak bisa mengambil intisari di materi tersebut. Dan yang kedua, tidak adanya interaksi atau personal connection antara dosen dan juga mahasiswa. Karena itu masih pertemuan pertama, kita masih belum kenal satu sama lain, belum mengenal karakteristik dan sifatnya, sehingga kita masih bertanya-tanya dan masih merasa asing. Siapakah dosen tersebut? Apakah memang dia dosennya? Atau memang dia cara pelajaran seperti itu? Lalu yang ketiga, tidak menggunakan media apapun. Media pembelajaran apapun dia tidak menggunakan. Sehingga selama perkuliahan, dari menit pertama dia masuk sampai menit terakhir, pure ceramah dari dia. Lalu yang keempat, tidak ada hiburan seperti kuis, diskusi, atau presentasi, atau apapun itu. Jadi pembelajaran sangat-sangat boring sekali. Lalu yang kelima, pemain tersebut seperti kita belajar masing-masing gitu, karena kita tidak bisa mengambil apa yang Bapak dosen bicarakan. Jadi seperti individual learning. Di samping pembelajaran kita itu teacher center karena dikuasai oleh Bapak dosen, kita juga jadinya belajar masing-masing gitu. Dan dalam perkuliahan itu tidak ada tugas per minggunya, tidak ada apapun, yang ada hanya UAS dan UTS saja. Lalu dari kekurangan-kekurangan tersebut, saya hanya bisa memberikan beberapa saran untuk memperbaiki sistem pembelajaran seperti itu agar perkuliahan atau pembelajaran bisa lebih menarik lagi, bisa lebih interaktif lagi antara mahasiswa dan dosennya, antara guru atau dengan siswanya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif lagi, yaitu welcoming step. Apa itu welcoming step? Welcoming step ini yang pertama bisa saja ketika Bapak dosen masuk ke ruangan Zoom, Bapak dosen bisa menunggu terlebih dahulu mahasiswanya kumpul 5 menit pertama dengan memutar musik. Nah, memutar musik ini bisa bermanfaat untuk merubah atmosfer. Atmosfer baik itu dosennya ataupun mahasiswanya. Dari yang awalnya mungkin merasa takut atau nervous menjadi lebih tenang atau lebih ceria, yang awalnya bisa sedih jadi lebih senang lagi, atau mengubah mood yang awalnya kesal
jadi mungkin lebih tenang lagi dengan mendengar musik tersebut. Karena si atmosfer dan mood itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Lalu selain musik, bisa juga welcoming step-nya dengan say hello ke mahasiswanya atau mengucapkan nama yang tampil di screen Bapak dosen. Itu bisa lebih menarik lagi untuk menciptakan personal connection antara mahasiswa dan juga dosen. Gitu. Yang kedua, ada set goals. Setelah welcoming steps, adanya set goals. Set goals ini di mana Bapak dosen bisa lebih lagi dalam menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu. Lalu yang ketiga yaitu introduction, di mana dalam mulai pembelajaran setelah tujuan, tidak langsung ke inti pembelajaran, akan tetapi bisa dimulai dari hal-hal umum, lalu menjurus ke hal-hal khusus, agar bisa lebih dimengerti atau bisa menambahkan contoh-contoh yang bisa kita pahami. Lalu yang keempat, bisa menggunakan media ataupun fitur-fitur yang ada di Zoom untuk lebih interaktif dan bisa interaktif dan lebih menarik lagi gitu. Atau bisa menggunakan salin dia PPT yang sangat umum digunakan untuk perkuliahan ataupun dosen-dosen, poster, infografis, video, dan hal-hal media digital lainnya bisa digunakan. Dan itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya, Bapak dosen juga bisa menggunakan fitur yang ada di Zoom tersebut seperti fitur raise hand, yang itu bisa menambah interaktif kita jika ingin bertanya gitu, jika diberikan waktu, atau fitur chat kolom Zoom. Apabila tidak diizinkan untuk on mic, kita bisa chat di kolom Zoom tersebut, itu bisa lebih menambah interaktif kita karena ada interaksi. Lalu yang terakhir, libatkan partisipasi mahasiswa, karena di awal itu durasi perkuliahannya 40 menit karena limit Zoom, dan ketika limit Zoom itu habis, tolonglah untuk perkuliahan selanjutnya libatkan mahasiswa gitu untuk bertanya, karena bertanya itu bagian dari interaksinya mahasiswa, bagian dari kita ingin lebih tahu lagi, bagian kita bingung-bingung di mana sehingga bisa ditanyakan. Dan dengan memberikan waktu mahasiswa untuk bertanya, bisa juga untuk menambah personal connection kita, menambah kita lebih kenal lagi, jadi akan ada rasa keterikatan seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman dan juga saran yang saya berikan. Salah dan apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa.